Omnibus Law khusus tenaga kerjaan ini lebih menyediakan karpet merah khususnya bagi pengusaha-pengusaha, dan tentu ini akan menjadi ancaman yang sangat luar biasa ketika suatu hari nanti Omnibus Law ini benar-benar disepakati dan disahkan oleh pemerintah itu sendiri. Sudah hadir bersama kita di Sekretariat Federasi Serikat Buruh Nusantara, Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Nusantara, Bung Pras. Apa kabar, Bung Pras? Alhamdulillah baik, Bang Tia. Oke, kita tanya-tanya sebentar nih. Di tengah pandemi yang sudah 2 bulan ini, lalu pemerintah melakukan kebijakan PSBB. Bagaimana sih kondisi buruh Tangerang hari ini? Ya, bicara kondisi di tengah pandemi COVID-19 tentu ini sangat berpengaruh, khususnya bagi buruh-buruh di Tangerang Raya. Karena saya pikir pandemi COVID-19 ini sangat luar biasa secara dampaknya kepada buruh, baik secara pergerakannya ataupun secara permasalahan yang ada di tingkatan perusahaan itu sendiri. Apa sih dampak yang paling besar yang menimpa kaum buruh di Tangerang? Ya, salah satunya kebijakan pemerintah yang memberlakukan PSBB, terus akhirnya berdampak dengan pengurangan jam kerja, berdampak juga dengan rolling jam kerja, dan akhirnya pun berdampak dengan pengurangan upah itu sendiri. Pengurangan upah dan tadi mungkin ada beberapa buruh yang dirumahkan, itu terjadi di beberapa daerah juga termasuk di Tangerang. Yeah. Terus kita mau nanya-nanya mengenai berapa banyak sih buruh Tangerang yang terkena dampak dari COVID-19 ini? Ya, kalau dibilang berapa banyak, saya pikir secara persentase hampir sekitar 70%-an yang tercatat atau yang terdata di kita hari ini, baik memang secara realnya terdampak COVID-19 itu sendiri, ataupun memang istilahnya ini adalah dimanfaatkan oleh perusahaan itu sendiri. Karena saya meyakini bahwa COVID-19 ini hanya baru booming beberapa 3 bulan terakhir, sementara kan perusahaan-perusahaan atau basis-basis kita yang di Tangerang sebenarnya ini sudah bergerak belasan bahkan puluhan tahun. Tapi makanya akhirnya secara berdampaknya ini sangat-sangat signifikan. Makanya saya lebih berpikir bahwa memang ada beberapa pengusaha yang memanfaatkan terkait kondisi dampak COVID-19 itu sendiri. Ya, banyaknya pengusaha yang memanfaatkan, tadi menurut Bung Pras sendiri. Lalu apa sih yang dilakukan kaum buruh khususnya di Tangerang dalam menghadapi gejolak yang dirumahkan, yang upahnya tidak dibayar? Ya, tentu secara komunikasi atau secara koordinasi organisasi ini tetap kita lebih perketat lagi atau lebih kita intensitasnya lebih kita jaga lagi, karena memang dampak ini tidak bisa kita prediksi juga. Bisa hari ini baik-baik saja, kemudian minggu besoknya ternyata terdampak pengurangan si buruhnya itu sendiri, pengurangan upahnya itu sendiri, dan hal-hal itu memang real terjadi khususnya di Tangerang. Ya, di awal tadi Bung Pras bilang nih ngobrol mengenai pergerakan kaum buruh. Sementara kita juga sama-sama tahu bahwa di Tangerang ini kan ada aliansi nih. Ya. Aliansi itu bisa disebutkan nggak sih aliansinya apa gitu? Ya, memang secara aliansi kita sendiri di Federasi Serikat Buruh Nusantara sangat aktif terlibat di beberapa aliansi besar di Kabut Bergerak. Yang terbesarnya lagi di Aliansi Buruh Banten Bersatu, dan tanggal 3 kemarin pun kita sempat melakukan aksi besar terkait penolakan Omnibus Law itu sendiri. Terkait dari tadi penolakan Omnibus Law itu apalagi sih ketika aliansi ini bergabung itu dalam hal menuntut apa? Ya, intinya kalau kita bicara menuntut hal, bagaimana kita bisa meyakinkan atau membangun gerakan buruh secara bersama-sama. Tujuan kita tentu pasti adalah bagaimana secara keseluruhan buruh ini bisa sejahtera. Efek dari ini Bung Pras, dari kekuatan aliansi ini sendiri, efeknya seberapa besar sih untuk pergerakan FSBN? Saya pikir memang secara efek sangat luar biasa gitu kan, apalagi bicara aliansi buruh Banten Bersatu. Ini adalah aliansi se-Banten Raya, beberapa organisasi besar tergabung di sana, bahkan sampai hampir 30 lebih ke atas. Dan secara dampak dan kekuatan saya pikir ini akan menjadi kekuatan yang besar ketika memang kita dalam pergerakan ini bersepakat atau bersatu padu dalam membangun
pandangan secara bersama-sama demi kesejahteraan buruhnya itu sendiri. Di beberapa perusahaan di daerah lain itu sudah menerapkan THR-nya dicicil. Nah, di Tangerang sendiri seperti apa nih? Ya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lain gitu kan. Secara dampak salah satu COVID-19 ini pun salah satunya adalah ketelatan pembayaran THR. Bahkan memang saya bilang tadi ada beberapa perusahaan yang memanfaatkan kondisi hari ini sehingga mereka tidak lagi menjalankan kewajibannya memberikan THR sesuai atau tepat waktu yang harusnya sudah ditentukan. Ya, artinya kan hari ini banyak banget nih kasus-kasus kaum buruh tuh yang dirumahkan, tidak dibayar, lalu THR dicicil. Dari organisasi ada langkah-langkah konkret nggak sih? Ya, secara pengadvokasian khususnya di organisasi kan kita tahu lah bahwa ada litigasi atau non litigasi. Kita tahu sendiri litigasi seperti apa, secara kekuatan kewenangannya. Tapi makanya kita lebih bermasalah di non litigasinya, karena kan non litigasi ini adalah pembelaan di luar jalur hukum. Artinya kita memang perlu membangun kekuatan di luar sana, dan ini salah satu dampak dari PSBB tadi. Kita agak sedikit tersekat juga di sana terkait bagaimana kita bisa membangun konsolidasi secara besar-besaran, bagaimana kita bisa menekan perusahaan-perusahaan katakanlah dalam tanda kutip nakal dengan kekuatan-kekuatan estimasi massa khususnya. Belakangan terjadi Bung Pras, rame-rame kaum buruh ini semua menolak Omnibus Law. Ini Omnibus Law ini adalah ancaman terbesar. Nah, menurut Bung Pras sendiri sebagai Ketua Umum FSBN, apa sih ancaman terbesar bagi kaum buruh? Ya, Omnibus Law saya sepakat kalau dibilang ini sebagai suatu ancaman. Sampai hari ini pun masih menjadi pendiskusian atau pembahasan di tingkatan pemerintah. Karena kan Omnibus Law ini kan salah satu rancangan undang-undang yang beberapa klaster ada di sana. Salah satunya klaster ketenagakerjaan, di mana poin-poinnya saya pikir sangat merugikan atau lebih menyudutkan buruh dalam menjaga kenyamanan di tingkatan perusahaan itu sendiri, terkait masalah kontraknya, terkait masalah upahnya. Terlebih kan Omnibus Law khusus ketenagakerjaan ini lebih menyediakan karpet merah khususnya bagi pengusaha-pengusaha. Dan tentu ini akan menjadi ancaman yang sangat luar biasa ketika suatu hari nanti Omnibus Law ini benar-benar disepakati dan disahkan oleh pemerintah itu sendiri. Tadi kan ada aliansi, lalu banyak aksi untuk menolak Omnibus Law. Sudah berapa kali aksi Bung Pras untuk menolak Omnibus Law? Secara aksi sebenarnya udah beberapa kali kita aksi melakukan penolakan terkait Omnibus Law itu sendiri. Memang yang terbesar adalah kemarin tanggal 3 bulan kemarin kita melakukan aksi secara besar-besaran seBanten Raya, dan itu pun dihadiri hampir ribuan massa aksi juga. Cuman kan memang Omnibus Law ini kan bukan permasalahan hanya tingkatan wilayah atau tingkatan daerah saja. Omnibus Law ini ada tingkatan secara nasional, artinya pergerakan perlawanan Omnibus Law ini memang tidak bisa selesai di tingkatan daerah-daerah saja. Tapi bagaimana kita bisa membangun aliansi secara besar lagi, khususnya di tingkatan secara nasionalnya. Oke, minum dulu. Bung Pras, ya. Kemarin sebelum Lebaran Menaker kita mengeluarkan surat edaran yang kini menjadi polemik. Dari kacamata Bung Pras sebagai Ketua Umum FSBN, menanggapi surat edaran ini bagaimana? Ya, terkait surat edaran Menteri Ketenagakerjaan yang sedikit memperlonggar atau memberi keleluasan pada perusahaan terkait pada masalah pemberian THR, saya pikir ini sangat-sangat kita sayangkan gitu kan, baik secara organisasi ataupun secara buruh itu sendiri. Saya pikir ini sesuatu yang sangat disayangkan. Harusnya di tengah kondisi hari ini buruh ataupun rakyat juga lagi terbebani oleh dampak COVID-19 sendiri harusnya selaku pemerintah berada di tengah-tengah rakyat itu sendiri. Bagaimana mereka bisa mengayomi, memastikan rakyatnya itu sendiri dalam keadaan tercukupi dalam segi apapun. Saya pikir makanya keputusan Menaker dalam menurunkan surat edaran terkait masalah THR yang bisa dicicil, saya pikir ini sesuatu yang sangat disayangkan gitu kan, karena kalaupun kita bisa lihat secara realnya, tanpa surat edaran Menaker itu sendiri pun saya pikir masih banyak pengusaha-pengusaha yang dalam tanda kutip bisa katakan menjolimi buruhnya itu sendiri, mempermainkan haknya itu sendiri dalam pemberian THR itu sendiri.
Ya, harapannya tentu di tengah kondisi hari ini kita tetap harus kuat dalam melakukan perlawanan, kita harus tetap kuat dalam melakukan konsolidasi, perbanyak diskusi-diskusi, perbanyak pertemuan, dan tentu saya pikir ini salah satu jalan kita bagaimana menghadapi dampak dan kondisi hari ini secara umum. Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Kasbi! Muda, berani, militan. Muda, berani, militan. Kasbi.